Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Yang saya hormati para dewan pengasuh pesantren Pasca Tahfidz, para pengurus dan jajarannya, dan tak lupa juga teman-teman angkatan 35 yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan satu kultum yang berjudul pena. Dalam Al-Quran terdapat kata kolam atau yang artinya itu pena terdapat dalam dua surat, yaitu dalam surat Al-Alaq dan surat Al-Qalam. Yang pertama, dalam Quran surat Al-Alaq terdapat pada ayat keempat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam. Artinya yang mengajarkan manusia dengan pena. Maksudnya adalah Allah mengajarkan manusia itu menggunakan pena. Kemudian ayat ini berlanjut dengan yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan dia Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan, kata Al-Qalam di sini terambil dari kata kolama yang artinya adalah memotong ujung, memotong yang paling ujung. Maka ada yang dinamakan taklim. Taklim adalah memotong ujung kuku. Kemudian ada juga yang dinamakan makolim. Makolim adalah bambu yang dipotong ujungnya sehingga menjadi runcing. Maka dari ini kita bisa lihat pena itu ujungnya runcing apa enggak. Nah, maka di situ dinamakan kolam. Kolam itu terambil dari tadi, memotong ujung, sehingga pena yang kita gunakan adalah terambil dari kata kolam itu. Dan dalam tafsir tersebut, Pak Quraish menjelaskan bahwa kolam itu merupakan alat yang digunakan dengan hasil dari penggunaan tersebut, yakni tulisan. Jadi kata kolam di dalam ayat ini merupakan tulisan artinya, karena kolam itu alat yang dihasilkan atau alat yang kita gunakan tersebut, yaitu pena. Pena itu gunanya untuk apa? Untuk menuliskan. Nah, itu makanya di ayat tersebut diartikan kolam itu dengan tulisan. Kemudian Pak Quraish menyimpulkan dalam ayat ini Allah mengajarkan manusia dengan dua cara, yaitu dengan pena dan kedua tanpa pena. Maksudnya apa yang menggunakan pena itu? Seperti kita semua, mencatat pelajaran dengan pena, mencatat curhatan dengan pena, ataupun yang lainnya. Yang kemudian yang allamal insana ma lam ya'lam itu termasuk Allah mengajarkan kita tanpa menggunakan pena. Di sini Pak Quraish menyebutnya dengan ilmu laduni. Tetapi ilmu yang di sini maksudnya adalah yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Karena kan Nabi Muhammad itu diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala tanpa melalui pena, tanpa yang lainnya. Gitu. Kemudian ayat ini juga dikuatkan dengan Quran surat Al-Qalam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang artinya nun. Dalam ulama menafsirkan ayat ini itu wallahu a'lam bil muradi. Kemudian wal qalami wa ma yasturun, demi kolam atau demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Kemudian tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan
Yang dimaksud kata kolam ini, yang pertama dulu, nun. Nun itu merupakan huruf penomis yang ditempatkan di awal surat. Ya. Dan kenapa? Filosofinya adalah untuk ini merupakan sebuah tantangan kepada manusia bahwasannya Al-Quran itu tidak bisa ditandingi. Bahwasanya itu nun itu merupakan huruf fenomis. Kemudian ada kata al-qalam. Al-qalam di sini Pak Kures terbagi menjadi dua penjelasannya. Yang pertama, tadi kan kata kolam itu apa artinya? Pena kan? Nah, di sini Pak Kures dibagi dua pendapatnya. Yang pertama, pena secara khusus atau pena tertentu. Yang kedua, pena secara umum. Pena yang secara tertentu maksudnya adalah pena yang digunakan oleh para malaikat untuk mencatat takdir baik buruknya manusia atau semua amal perbuatan manusia yang dituliskan di Lauh Mahfudz, dan juga para malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Dan juga ditambahkan lagi para sahabat yang menulis wahyu-wahyu Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran disebut itu mereka termasuk ke pena yang tertentu, pena khusus. Kemudian yang kedua, pena yang secara umum. Pena yang secara umum itu ya, secara umum, pena yang kita tuliskan itu, pena yang menggunakan kita tulis dalam buku itu. Dan Pak Kures itu menambahkan bisa jadi komputer yang kita gunakan, ataupun laptop, ataupun gadget yang sekarang barang elektronik yang kita gunakan itu kan untuk mencatat. Nah itu termasuk ke al-qalam yang bagian kedua secara umum. Kemudian tanggapan Pak Kures tentang dua hal pendapat ini, Pak Kures memilih pendapat yang kedua, yang maknanya secara umum. Karena apa? Karena ini sejalan dengan tafsiran ayat tadi, ayat yang keempat dari surat Al-Alaq, alladzi 'allama bil qalam. Karena Allah telah mengajarkan manusia dengan pena, gitu. Kemudian ada wal qalami wa ma yasturun. Wa ma yasturun artinya dan mereka apa yang dituliskan. Maksudnya apa? Kita garis bawahi kata mereka di sini. Makanya tadi kita harus memahami dulu, karena ayat wa ma yasturun ini bersambung atau sama dengan al-qalam tadi, bahwasanya kita harus milih al-qalam yang di sini maksudnya yang mana? Yang malaikat atau yang secara umum. Makanya di wa ma yasturun di kata mereka itu bisa jadi yang ditunjuknya adalah para malaikat, bisa jadi yang ditunjuknya kepada para sahabat, bisa jadi ditunjuknya kepada kita semua, para manusia. Dan Pak Kures juga menjelaskan arti ma yasturun adalah sesuatu yang ditulis yang bisa dibaca. Itu. Makanya di sini kesimpulannya adalah Allah bagaikan bersumpah dengan pena tersebut bahwasanya banyak kebaikan dan kemanfaatan dalam pena yang kita peroleh. Karena di situ juga menjelaskan bahwa yang jika kita melihat sebuah hakikat makna dari pena tersebut sebenarnya bukan tangan kita yang menggerakkan, dan bukan juga pikiran kita yang menggerakkan sehingga menjadi aksara kalimat atau susunan kalimat, tetapi itu semua adalah anugerah yang telah Allah berikan kepada kita melalui tadi ayat tersebut yang dengan pena tersebut. Karena Allah Ta'ala sudah menganugerahkan kita sebuah potensi akal, makanya kita gunakan akal tersebut sebaik-baiknya. Dan kemudian sebelum kita menulis atau mencatat, kita harus ngapain? Harus membaca, betul. Karena kan tadi sebelum ayat Al-Alaq itu kan yang pertama ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu makanya sebelum kita mencatat ya kita harus membaca terlebih dahulu. Karena catatan atau tulisan yang kita hasilkan merupakan bacaan yang kita baca ataupun merupakan ilmu pengetahuan yang sudah kita ketahui. Kemarin kata Prof. Nasaruddin Umar, Iqra tanpa bismi rabbik itu seperti monster. Makanya kita membaca itu ya harus dengan bismi rabbik. Maksudnya apa?
Di situ kata Pak Kures, Bismi Rabbik itu maksudnya adalah membaca dengan karena Allah Ta'ala, karena hanya mengharap ridho Allah Ta'ala. Intinya gitu, membaca sambil Bismi Rabbik, jangan hanya membacanya aja. Karena kan tadi perintah Al-Quran, Iqra Bismi Rabbik. Kalau kata Mbak Una kan Iqra Milea gitu. Baik, mungkin saja itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.